Pagi, Dedek semuanya. Pagi. Salam matematika ya. Baik, kita akan melanjutkan. Kita akan bahas soal-soal SBMPTN 2016 Matematika Saintek. Sebelum itu, silakan diperlihatkan dulu soalnya. Iya. Oke. Baik. Ada 5 soal. Kita akan bahas yang pertama. Nilai K antara 0 dan Pi yang membuat integral batas 0 sampai K untuk sin kuadrat X cos X maksimum. Berapakah nilai K? Nah, perlu kita ketahui dulu syarat K itu antara 0 dan Pi. Itu berarti K-nya antara 0 sampai dengan Pi. Pi dan nolnya tidak termasuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingat kalau integral dari 0x f aksen x dx adalah fx itu sendiri. Gitu ya. Berarti sementara kita tahu juga kalau syarat fungsi maksimum minimum, syarat maksimum minimum atau stasioner adalah turunan utama fungsi itu harus sama dengan 0. Nah, dan kita bisa lihat di sini format K 0 sin kuadrat X cos X dx. Kita ambil siapakah sebenarnya yang bertindak sebagai turunan pertama suatu fungsi. Tentu saja sin kuadrat X cos X. Jadi ini bukan soal integral sebenarnya. Kalau terjadi maksimum minimum f(x) aksen sama dengan 0, maka kita bisa bilang sin kuadrat X cos X sama dengan 0, atau sin kuadrat K cos K sama dengan 0 dalam hal ini. Sesuai dengan format pemfaktoran, kita bagi 2 ya. Sin kuadrat K sama dengan 0, cos K sama dengan 0. Nah, kita disuruh mencari nilai K-nya. Kita lihat di sini. Sin kuadrat K sama dengan 0 terjadi jika sin K sama dengan 0. Berapa K-nya? K-nya sama dengan 0 atau K-nya sama dengan 2 pi ya. Ternyata untuk nilai sin K sama dengan 0, K sama dengan 0, K sama dengan 2 pi tidak ada dalam interval. Jadi tidak mungkin ini sebagai solusinya. Tinggal ini satu. Kalau cos K sama dengan 0, maka cos berapa yang sama dengan 0? 90. Cos 90. K sama dengan pi per 2. Nah, ini solusinya. Kita ketemu jawabannya ya, pi per 2. Ya. Kita lanjutkan adik-adik. Mudah-mudahan tadi bisa dipahami ya. Kita lanjutkan nomor 2. Fx sama dengan x pangkat 3 plus ax plus 2. Jika nilai maksimum fx pada interval 0 sampai 1 terjadi pada x sama dengan 0. Jadi untuk 0 x 1 fx itu maksimum pada x sama dengan 0. Sedangkan fungsi ini berlaku untuk interval 0 sampai 1. Pertanyaannya adalah berapa nilai terbesar dari A? Nah, adik-adik kita lihat di sini bahwa F0 ini pasti nilainya maksimum. Tentu lebih besar daripada Fx untuk X berapapun dalam interval ini. Kalau kita lihat dalam persamaan ini, apabila X-nya 0, berapakah nilai F0? 2. Lebih besar dari X pangkat 3 plus AX plus 2.
coret duanya. Sehingga kita beri persamaan X pangkat 3 plus AX lebih kecil sama dengan 0. Atau AX lebih kecil sama dengan min X pangkat 3. Untuk X bilangan positif ya, boleh dibagi dengan X. Jadi A lebih kecil sama dengan min X kuadrat. Sudah ketemu X ya. Kita masukkan X-nya dari harga yang ada pada interval ini adalah X sama dengan 1 kuadrat. Jadi A lebih kecil sama dengan min 1. Oleh karena itu, nilai maksimum A atau nilai terbesar dari A adalah min 1 ya. Jawabannya sudah ketemu. Jawabannya B ya. Nah, oke. Baik, adik-adik kita lanjutkan dengan pertanyaan nomor 3. Ini adalah soal SBMPTN 2016 kode 238. Nomor 3, Fx sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus A dan Gx sama dengan X plus A berpotongan di sumbu X. Jadi dua-duanya itu berpotongan di sumbu X ya, dengan A bilangan bulat. Nilai minimum Fx di interval min 1 sampai X sampai 2 adalah ini berlaku untuk X-nya dari min 1 sampai 2. Kemudian Fx dan Gx berpotongan. Ini kalimat-kalimat yang penting. Berpotongan. Berpotongannya di mana? Di sumbu X. Kalau begitu, Gx sama dengan X plus A pada titik potongnya di sumbu X, maka X-nya 0. Maka kita bisa Gx-nya 0 ya. Gx-nya 0, maka 0 sama dengan X plus A. Jadi A sama dengan min X. Menurut soal tidak hanya Gx yang memotong sumbu X, tetapi Fx juga berpotongan di sumbu X dengan Gx-nya itu. Maka kita bisa mengatakan bahwa Fx sama dengan F min A juga sama dengan 0. Min A pangkat 3 plus 2 kali A 2 kali min A kuadrat plus A sama dengan 0. Berarti min A pangkat 3 plus 2A kuadrat plus A sama dengan 0. Kalau A kita keluarkan, hasilnya apa ini? Min A kuadrat plus 2A plus 1 atau A kuadrat min 2A min 1 sama dengan seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini. Berapakah nilai minimum Fx di interval itu? Di interval ini ada A sama dengan 0. Maka dengan demikian, titik yang perlu kita uji adalah A sama dengan 0, kemudian A sama dengan min 1, A sama dengan 2. Berapakah nilai F0, berapakah nilai F min 1, berapakah nilai F2? Apabila jika A-nya sama dengan 0, maka kita bisa membuat persamaan fungsi X sudah jelas sekarang. Fungsi X sama dengan ini A-nya 0, berarti X pangkat 3 plus 2X kuadrat. Berapa? F0 0, ya kan? Berapakah F min 1? Min 1 min 1 plus 2 1. Berapakah F2? 8 plus 8 16. Jadi pertanyaannya, berapakah nilai minimum? Jadi F X minimum berapa? 0. Kita ketemu jawabannya berarti C. Sudah ya?
Oke, adik-adik, tinggal 2 soal lagi. Ini soal 4, 5 agak berat ya. Jadi mengenai taksiran geometris turunan, fungsi naik, fungsi turun. Kita lihat nomor 4. Itu fx sama dengan sekant kuadrat x min tangen x sekant x untuk interval x dari 0 sampai 2pi, tapi x dilarang pi per 2 atau 3pi per 2. fx naik pada interval berapa? Kalau fx naik, itu artinya f aksen x lebih besar dari 0. Nah ini kita mulai dari sini. Kita harus mencari turunan dari sekant kuadrat x min tangen x sek x. Kita tahu turunan dari sekant kuadrat x adalah 2 sekant x dikali turunan dari sekant. Apa itu turunan dari sekant? Sekant x tangen x. Kemudian dikurangi dengan tangen x sek x. Ini ibaratnya UV. Ya, UV. Turunan dari UV adalah U aksen P plus P aksen U. Turunan dari tangen adalah sekant kuadrat x kali V sekant x ditambah tangen x. Turunan dari sekant adalah tangen x sekant x. Ya, tangen x sekant x. Nah, seperti ini. Ini nanti lebih besar dari 0. Kita selesaikan dulu persamaannya. Kita melihat di sini bahwa 2 sekant x, ada sekant x lagi, tangen x. Di sini min sekant pangkat 3 ya, pangkat 3x min lagi tangen x, tangen kuadrat x sekant x lebih besar dari 0. Nah, adik-adik lihat di sini ada yang sama di setiap ruas, yaitu sekant. Kita keluarkan sekant x-nya. 2 sekant x tangen x min sekant kuadrat x min tangen kuadrat x lebih besar dari 0. Kalau dikali min 1, biar saya simpan di sini, min sekant x, berarti sebelah sini tangen kuadrat x ya, min 2 sin x tangen x plus sekant kuadrat x sekant ini sekant kuadrat x lebih besar dari 0. Nah, kita lihat min sekant x kali, nah ini adalah tangen x min sekant x pangkat 2, sehingga kita peroleh min sekant x lebih besar dari 0 atau sekant x lebih kecil dari 0. Kalau sekant apa? Sekant x itu adalah 1 per cos x. Berarti kalau sekant x lebih kecil dari 0, cos x-nya pun lebih kecil dari 0. Inilah yang kita tuju. Kita tahu bahwa kurva y sama dengan cos x adalah seperti ini. Kalau kita arsir daerah yang di bawah 0 atau lebih kecil dari 0 adalah daerah ini. Tentunya ini adalah daerah ini 0, ini pi per 2 atau 90 derajat, ini pi, ini 3pi per 2 atau 270 derajat, ini 2pi. Maka untuk cos x lebih kecil dari 0, daerah yang memenuhi adalah pi per 2 x di sini 3pi per 2 atau 90 derajat x 270 derajat. Mana jawabannya? D ya? D. Ya. Silakan dipahami dulu. Oke. Baik, soal terakhir nomor 5. Ini dari kode yang berbeda.
Di soal nomor 5, ini fx sama dengan cosec kuadrat t min kotangen t cosec t untuk 0 t 2 pi. T tidak boleh 0, itu t harusnya ya, pi atau 2 pi. Fungsi tersebut turun pada interval apa? Kalau turun tentunya kita apa? Turunan pertamanya adalah lebih kecil dari 0. Ya, ini lebih tepat saya tulis ft. ft. Oke. Baik, kita turunkan seperti tadi. Kalau ft adalah, saya tidak terbiasa nulis dengan kosekan ya. Sekarang tuh ejaannya CSC, kosekan T kuadrat min kotangen T kosekan T. Berarti turunannya adalah 2 kosekan T dikali turunan kosekan T adalah min kotan T kosekan T ya. Min turunan dari ini juga UV, U aksen P plus P aksen U. U aksen turunan dari kotangan adalah min kosekan kuadrat min kosekan kuadrat kali kosekan kosek ya. Tuh. Kosek kuadrat T dikali kosek T. Nah, kalau sudah, barusan U aksen V. Sekarang V aksen U. V aksen, ini U aksen P, V aksen U sekarang. Kosek T, apa? Kosek T turunannya min kotangen T kosek T dikali kotangen T. Kotangen T. Nah, oke, kita rapihkan. 2 kosekan kuadrat T, ini min ya, min kotangen T. Sudah? Ini plus kosekan kuadrat T kosekan T. Berarti kosekan pangkat 3. Ya. Kosekan pangkat 3T. Kemudian min ketemu min lagi plus itu ada kotangan kuadrat. Kotangan kuadrat kali kosekan T. Nah, ada yang sama, coba kita keluarkan kosekan T-nya. Sebelah sini menjadi min 2 kosekan T kotangan T ditambah kosekan kuadrat T ditambah kotangan kuadrat T. Nah, formatnya sama dengan yang tadi. Kosekan T kali kotangan kuadrat T min 2 kosekan T kotangan T ditambah kosekan kuadrat T. Hasilnya kosekan T ini dibikin kotangan T min kosekan T kuadrat. Ya, ini adalah turunannya. Ketika turunannya harus lebih kecil dari 0, berarti kosekan T kotangan T min kosekan T kuadrat lebih kecil dari 0. Nilainya adalah positif atau 0, jadi nggak masalah. Langsung saja kita lihat ke sini, kosekan T-nya harus lebih kecil dari 0. Ingat kosekan itu siapa? Kosekan itu adalah 1 per sin. Jadi kalau kosekan T lebih kecil dari 0, maka sin T lebih kecil dari 0. Kita lihat grafik sin. Seperti apa grafik sin? Inilah grafik sin. Kalau lebih kecil dari 0, dari 0 sampai 2pi dengan
T tidak boleh 0, Pi atau 2Pi seperti yang disyaratkan di awal, maka tentu saja sin T lebih kecil dari 0 adalah daerah ini. Sehingga himpunan penyelesaian untuk T adalah ini berapa? 180 derajat atau Pi sampai dengan 360 derajat atau 2Pi. Sudah ketemu jawabannya? Mana jawabannya? C ya? Oke. Baik adik-adik, itulah tadi pembahasan soal-soal pilihan dari Matematika Saintek SBMPTN 2016 ya. Kita akan ketemu lagi dari pembahasan yang lain ya. Selamat belajar, salam matematika.